Ini baru mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Pagi Bu. Selamat pagi Ibu. Ya, senang sekali bisa melihat kalian sesemangat di pagi hari ini. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun. Insya Allah pagi ini selama 40 menit ke depan kita akan belajar berkenaan dengan sejarah Indonesia. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, coba dilihat dulu di sekeliling kalian, jika ada sampah, minta tolong sampahnya untuk diambil. Silakan anak-anak, Purwanto, Nuroha, Raditya, dan Siwi, dipersilakan untuk cek kanan kirinya, barangkali ada sampah untuk segera diambil. Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, sudah beres nih. Sudah. Kenapa harus demikian? Karena kita sebagai manusia harus senantiasa menjaga kebersihan. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, kalau sudah bersih, nyaman buat belajar, sekarang saya persilahkan kalian untuk mengeluarkan buku tulis, buku paket, dan alat tulis lainnya untuk diletakkan di atas meja masing-masing. Monggo, dipersiapkan terlebih dahulu. Sudah, Mas Radit? Sudah Bu. Oke, lengkap semua LKS-nya nggak Lengkap. ketinggalan? Oke, iya. Ya, karena sudah siap semua, supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya atau yang mewakili untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ayo kamu. Ayo. Ayo Mas Radit, ayo Apa Dit. Mas Radit? Ya saya Bu. Ya, silakan. Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Semoga doa-doa kita hari ini terijabah sama Allah. Kemudian, Amin. Iya. Dan pembelajaran hari ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Hari ini yang tidak masuk siapa? Nihil Bu. Oh, nihil. Oke, berarti semua tidak ada halangan, semua tidak ada kepentingan dan dalam keadaan sehat sehingga bisa hadir ke sekolah semuanya pada pagi hari ini. Baiklah, kita lanjutkan ke pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita ke materi yang akan kita pelajari hari ini, silakan kalian perhatikan dulu di layar. Ya, masih ingatkah dengan materi sebelumnya anak-anak? Masih Bu. Coba diingat-ingat lagi. Materi pada pertemuan sebelumnya itu berkenaan tentang apa ya? Kolonialisme ya Bu. Ya, masuknya VOC ke Indonesia Bu. Masuk bangsa Eropa ke Indonesia. Masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya. Siwi sepertinya dari tadi ngelamun. Coba perhatikan di slide ini materi kita pada pertemuan sebelumnya tentang apa? Perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Eropa, Bu. Iya, bagus sekali. Jadi materi kita pada pertemuan sebelumnya itu tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Ada yang bisa mencontohkan contoh perlawanannya apa saja? Ayo. Karena masih pagi, perut masih terisi, silakan. Contoh perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa apa saja?
Mas Radit ini yang sedang mencari di buku, yang sedang literasi, bisa disebutkan contoh perlawanannya? Contohnya perlawanan, ada perlawanan kedaerahan. Iya, Bener enggak, Bu? Iya, betul. Perlawanan kedaerahan. Contohnya apa? Perang Apa ya? Aduh, Purwanto pagi-pagi. bisa bantu Purwanto? Iya, boleh Purwanto. Aduh. Oke. Saya bacanya kurang Perlawanan lengkap. Goa. Perlawanan Goa. Iya, lanjut. Ada Perlawanan Sultan Agung. Perlawanan Sultan Agung dari Mataram. Mataram. Ya, oke. Jadi, ketika kita mengingat kembali pada materi sebelumnya, perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa itu dikarenakan para menjajah bangsa Eropa itu membuat berbagai macam kebijakan. Nah, salah satu kebijakan yang memicu perlawanan dari rakyat Indonesia adalah berkenaan tentang monopoli perdagangan. Ya, jadi monopoli perdagangan ini nantinya itu memicu tuh yang namanya adu domba antara rakyat Indonesia, sehingga nanti lama-kelamaan rakyat Indonesia geram sehingga berusaha untuk menentang penjajahan bangsa Eropa yang ada di Indonesia. Nah, sekarang apa kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Nah, sebelumnya kalian lihat dulu slide berikutnya. Oke, sudah bisa diperhatikan ya anak-anak, apakah kalian sering mendengar berita hoax? Sering, Bu. Saya lanjutkan, Gi. Jadi ya, adu domba di zaman sekarang itu ya berupa berita hoax. Tugas kalian sebagai generasi muda adalah menjaga persatuan dan kesatuan dengan tidak mudah terpancing adanya berita-berita hoax ataupun isu-isu tuh yang belum tentu terbukti kebenarannya. Selain itu, kalian juga harus saling menghargai segala macam perbedaan karena kita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk ya, terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya, dan lain sebagainya. Dan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, supaya kita itu tahu nanti ya apa saja yang akan kita peroleh dari materi ini, akan Ibu sampaikan dulu nih ya kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian peroleh. Jadi di sini kompetensi dasarnya menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Kurung buka ada Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dalam kehidupan masa kini. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensinya adalah penganalisis dampak penjajahan, kondisi politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan di Indonesia. Untuk kompetensi dasar, keterampilannya, di sini ada menalar dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Untuk indikator kompetensi keterampilannya adalah menyajikan konsep map tentang dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia di depan kelas.
Nah, tujuan yang akan kita dapat apa sih? Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar berkenaan dengan materi dampak penjajahan bangsa Eropa terhadap Indonesia menggunakan model PBL atau Problem Based Learning dengan metode Reading and Concept Map dengan harapan yang pertama peserta didik dapat mengatribusi dampak politik pada masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mengatribusikan dampak ekonomi pada masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik dapat mengatribusikan dampak budaya pada masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang keempat, peserta didik dapat mengatribusikan dampak sosial pada masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang kelima, peserta didik dapat mengatribusikan dampak pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, anak-anak zaman sekarang kan suka healing ya, jalan-jalan tuh, terutama yang cowok-cowok. Mau tanya nih, menurut kalian itu peninggalan-peninggalan apa saja sih yang pernah kalian jumpai di wilayah tempat tinggal kalian? Ayo coba, siapa yang tahu? Pabrik gula, Bu. Pabrik gula. Raditya rumahnya di daerah situ ya? Iya, di daerah Comal ada pabrik gula, Bu. Oh iya, bagus sekali. Lanjut. Kota Lama, Bu. Kota Lama, iya baik. Kota Lama di Kabupaten Banyumas itu Gereja ada di Blindo. wilayah Banyumasnya sendiri. Lanjut. Nurohah tadi mau jawab apa ya? Nggak usah ragu, silahkan. Gereja Blendok, Bu. Oh iya, Gereja Gereja Blendok. Blenduk. Terus kolam, kalau Gereja Blendok di Semarang. Terus apa ya? Apalagi? Saya ada, Bu. Apa, Siwi? Pabrik gula juga di Sragi. Oh iya, pabrik Daerah gula. saya. Selain pabrik gula, Pabrik apa gula lagi? Kalibagor. Iya. Oke, nah itu Pemandian tadi. Kalibacin. Saya pernah ke sana, Bu. Kalibacin. Oh iya, itu biasanya sebagai Saya tempat untuk taunya penyucian pemandian keris. Guci. Mbak Nur Pemandian sering piknik suci. ya, Mbak Nur? Kalau Masjid Saka Tunggal Cikakak. Iya, Masjid Saka Tunggal Cikakak itu di daerah Cilongok ya, sebagai Saka Tunggal Cikakak itu yang banyak monyetnya ya, Bu. Iya, betul sekali, yang banyak monyetnya. Dulunya sebagai tempat penyebaran agama Islam di Kabupaten Banyumas. Baiklah, di antara peninggalan-peninggalan yang tadi udah kalian sebutkan ya, akan Ibu tayangkan sebuah video. Iya, saatnya untuk handphonenya dikeluarkan. Ya, Bu, sudah. Iya, handphonenya dikeluarkan. Nah, link video ini sudah saya share juga di GCR. Silakan buka GCR di kelas masing-masing. Kemudian kita saksikan link video berikut ini. Monggo disimak terlebih dahulu. Sudah? Belum, Bu. Oke, silakan. Yes. Bagi yang sudah melihat tayangan yang sudah Ibu share di grup GCR, silakan. Ada yang mau mulai menanggapi?
Oke, minta izin, Bu. Ya, langsung saja Purwanto. Pabrik gula ini apakah ada kaitannya dengan sistem tanam paksa yang dulu pernah dijalankan oleh Belanda di negara kita ini? Ya, baiklah. Bagus sekali tanggapannya. Ya, jadi pabrik gula Kalibagor ini ada kaitannya dengan kebijakan Belanda berkaitan dengan tanam paksa ya. Jadi kebijakan di mana pemerintah Belanda pada saat itu mewajibkan rakyat Indonesia untuk menanam tanaman ekspor. Ada lagi tanggapan yang lain? Itu yang letaknya di pinggir jalan gitu, Bu? Iya, betul. Oh, pernah saya lihat. Berarti sekarang udah nggak terpakai lagi, Bu? Ya, jadi sekarang pabrik gula Kalibagor itu sudah dialih fungsikan. Ya, bukan menjadi peninggalan yang kosong, tapi sudah dialih fungsikan menjadi pabrik garmen, Raditya. Oh. Betul, sehingga agak sudah sedikit merubah bentuk dari aslinya seperti itu. Ada lagi tanggapannya? Eman-eman nggih, Bu? Iya, betul. Sehingga sudah tidak lagi menjadi cagar budaya. Itu berarti milik pribadi atau milik pemerintah, Bu, sekarang? Oh iya. Ya, Nuroha, baiklah. Jadi pabrik gula Kalibagor itu milik pemerintah Kabupaten Banyumas, dimanfaatkan oleh Bupati Kabupaten Banyumas Insinyur Ahmad Hussein dengan mendirikan pabrik garmen dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari Kabupaten Banyumas itu sendiri. Begitu. Berarti kepentingan ekonomi menggeser. Iya, betul. Kepentingan ekonomi menggeser peninggalan budaya bangsa Indonesia sendiri. Siwi mana Siwi? Lagi batuk, Bu. Oh, lagi batuk. Iya, kalau begitu kebanyakan jajan banyak es di kantin, Bu. Iya, harus banyak menjaga kesehatan, jajan jangan sembarangan, supaya bisa tetap sehat dengan kondisi situasi yang tidak menentu seperti sekarang. Monggo Siwi, berikan tanggapannya. Berarti bangunannya masih sudah banyak yang berubah ya, Bu? Iya, bangunannya sudah banyak yang berubah. Termasuk terhubung asapnya itu sudah tidak ada. Ya, baiklah. Kalau kalian sudah menyimak tayangan tadi, ya, sekarang saatnya Ibu untuk memberikan tanggapan. Tadi betul tuh apa yang udah dibicarakan sama Purwanto, kalau pabrik gula Kalibagor itu merupakan salah satu bukti dari keberadaan kebijakan tanam paksa tahun 1830 pada masa pemerintahan Belanda. Jadi di zaman itu ya Pulau Jawa dijadikan tempat untuk memproduksi berbagai macam komoditi ekspor ya. Selain gula, kira-kira apa lagi ya tanaman ekspor yang diberdayakan oleh pemerintah Belanda pada saat itu? Kopi, Bu. Oh, kopi, iya. Purwanto suka ngopi ya? Ya, suka sekali, Bu. Oh iya, Arabica atau apa? Ya, lokal saja, Bu. Oh, lokal saja. Kalau Arab terlalu jauh, Bu. Oh. Kalau Arab terlalu jauh. Baiklah, yang lain. Contoh tanaman ekspor. Iya, tembakau. Raditya pasti menjaga kesehatan ya, tidak merokok. Oke. Suka makan tembakau.
Silakan Yus. Tanaman Kalau ekspor. Cengkeh, ya bisa. Teh, Bu, di saya teh. Lada, Bu. Iya, teh. Teh. Betul sekali, hebat, Siwi. Nuroha? Teh. Oh, Nuroha teh ya, oke. Baiklah, jadi tanaman-tanaman yang tadi kalian sebutkan itu merupakan tanaman yang diberdayakan oleh pemerintah Belanda melalui kebijakan tanam paksa. Nah, di antara tanaman-tanaman tadi, primadonanya, bunga desanya itu adalah gula. Jadi gula itu salah satu andalan nih dari pemerintah Belanda. Makanya pemerintah Belanda itu menunjuk wilayah Pulau Jawa sebagai tempat untuk menanam tanaman tebu, ya. Karena begitu pentingnya tuh ya yang namanya tanaman tebu, kemudian nanti kebijakan selanjutnya yang dibuat oleh pemerintah Belanda adalah berkenaan tentang pembentukan undang-undang agraria. Jadi bangsa Barat pada saat itu tidak boleh menyewa tanah-tanah milik negara karena akan dikembangkan untuk menanam tanaman tebu. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan atau tidak anak-anak? Sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Nah, kalau ini sudah terlihat nih. Ampun. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah tadi kalian sudah melihat ya tayangan dari Mohon salah maaf, satu- Ibu. Belum, Gi. Mau izin ke belakang, Bu. Oh ya, dipersilakan untuk Mas Raditya. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi setelah kalian tadi menyaksikan video ya berkenaan tentang peninggalan penjajahan Belanda, salah satunya adalah pabrik gula Kalibagor, itu sebagai wujud adanya dampak penjajahan bangsa Eropa, khususnya dalam bidang ekonomi. Nah, nanti ya kita itu akan belajar berbagai dampak penjajahan bangsa Eropa dalam berbagai bidang. Selain bidang ekonomi, itu ada bidang politik, ada bidang pendidikan, ada bidang sosial, ada juga bidang budaya. Nah, untuk tugas yang harus kalian diskusikan hari ini adalah ya kalian nanti itu ya disuruh untuk mencari kebijakan-kebijakan apa yang dibuat oleh penjajahan bangsa Eropa. Setelah nemu kebijakannya, kalian cari tuh dampak dari kebijakan-kebijakan yang udah dibuat. Entah itu dampak di bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Setelah udah menemukan dampaknya, pasti ada tuh peninggalan-peninggalan dari berbagai macam bidang. Nanti kalian cari peninggalan sebagai dampak penjajahan di bidang politik, kemudian peninggalan sebagai dampak penjajahan di bidang ekonomi, kemudian peninggalan sebagai dampak di bidang pendidikan, sosial, dan budaya seperti itu. Setelah kalian temukan semuanya, setelah kalian diskusi, nanti tuangkan semua hasil pekerjaan kalian dalam bentuk peta konsep. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Saya izin ke toilet sebentar ya, Bu. Iya, dipersilakan untuk Siwi. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang dipertanyakan, berarti saatnya sekarang Ibu untuk membuat kelompok terlebih dahulu ya. Satu kelas ini nanti akan Ibu bagi menjadi 5 kelompok dengan cara
berhitung ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian lanjut lagi 1, 2, 3, 4, 5. Diulang sampai dengan 5 kali. Kita siap ya pembagian Siap. kelompoknya. Oke. Dimulai dari Nuroha. 1. Iya, Raditya. 2. Iya, Siwi 3. Purwanto 4. 4. Selanjutnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kamu Mbak berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau udah selesai berhitungnya, silakan kalian bergabung sama kelompoknya masing-masing. 1 bergabung dengan 1. Ya, 1 mana 1? Dicari Sini, sama 1. Mbak Nuroha. Kemudian Purwanto tadi 2. kelompok 4. 4. Ya, Yuk 4. cari 4, ayo. pasanganmu. Ayo, Yo, sini, belajar Oke, untuk siap. mencari jodohmu. Belajar untuk Siap. mencari jodoh. Aduh, Raditya, jangan mendua. Tapi Kok banyak yang pengen Ayo. 4 ya, Bu? 2, Bu. Kok banyak yang pengen kelompok 4 ya, Bu? Iya, karena Purwanto itu memiliki muka-muka karismatik. Oke, kalau sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing, sekarang langsung aja ya kelompok 1. Nanti tema yang harus didiskusikan adalah dampak penjajahan di bidang politik. Kemudian kelompoknya Raditya, tema penjajahan di bidang ekonomi. Kemudian Mbak Siwi, dampak penjajahan di bidang pendidikan. Mas Purwanto yang sangat karismatik, dampak penjajahan di bidang sosial. Sampai sini dulu tentang pembagian kelompok dan temanya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas, Bu. Oke, kalau sudah cukup jelas, ya. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya. LKPD-nya itu sudah Ibu share di GCR masing-masing. Silakan dipegang HP-nya, dibuka GCR-nya. Di situ sudah ada LKPD-nya. Sudah ada pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Sudah bisa kebuka LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Silakan kalian diskusikan. Kemudian di meja kalian sudah Ibu siapkan ya alat-alat untuk membuat peta konsepnya. Jadi kalau kalian lihat di layar itu hanyalah salah satu contoh ya peta konsep yang harus kalian buat ya, buat semenarik mungkin, buat dengan bahasanya sendiri. Bisa dimulai dari sekarang. Monggo Ibu kasih waktu untuk mulai berdiskusi. Iya, aduh. Mas Purwanto, literasinya konsentrasi sekali, gimana? Ada kesulitan? Ya, saya lagi sulit memahami diri sendiri ya, Bu. Iya, berarti harus sering-sering bermuhasabah ya. Ya, Nanti betul. bertemu dengan guru agama. Itu supporting idea atau main idea ya, Bu? Ini main idea. Musahabah itu loh, main idea ya? Main idea. Kalau Mbak Siwi tadi yang habis dari belakang sudah jelas? Yang mau didiskusikan? Sudah. Oh iya, ini termasuk salah satu siswa berprestasi ini Mbak Siwi ya. Kalau Mas Radit? Ya, Bu. Ya, Mas Radit tadi itu kebagian kelompok 2 tentang bidang ekonomi. Gimana? Ada yang mau ditanyakan tidak?
Sementara belum, Bu. Ya, baiklah. Mbak Nur, Iya, Bu. ya, Mbak Nur tadi kelompok 1 dalam bidang Kelompok politik. pendidikan. Pendidikan ya, Bu. Pendidikan, iya, iya, kurang konsentrasi berarti. Saya kelompok berapa ya, Bu? Kelompok Tadi habis 3, dari ke Mbak belakang. Siwi. Oke, Mbak Siwi Bu. kelompok 3, ya. Silakan dicari jawabannya. Di GCR juga sudah Ibu berikan ya link bahan ajarnya dengan menggunakan flipbook. Nanti bisa dibuka link flipbooknya juga. Ya, kalau sudah mulai diskusi, sudah mulai coret-coretan, bisa langsung digambarkan peta konsepnya mau seperti apa ya, diletakkan kebijakannya, kemudian dampak ekonominya, kemudian yang terakhir dampak-dampaknya, yang terakhir ada peninggalan-peninggalannya. Silakan mulai disusun. Ya. Ini punyanya Mbak Siwi bagus sekali ini perpaduan warna, kemudian hiasannya sangat menarik sekali. Nah, punya siapa lagi nih? Mas Pur udah sampai mana, Mas Pur? Baru menganalisis bentuk sosial. Oh iya, baru menganalisis bentuk sosial. Baiklah. Berarti nanti dipresentasikan ya, Bu? Iya, nanti dipresentasikan. Oke. Mbak Nuroha sedang memasukkan itu ya, peninggalan-peninggalan di bidang Oh ya, Mas Radit. Oke, Bu. Mas Radit ini udah siap ya, nanti presentasi. Bu, izin ke belakang ya. Nggih, monggo. Ini presentasi ditampilkan di share enggak, Bu? Iya, di-share untuk mengapresiasi hasil yang kalian sudah buat. Ya, monggo. Nah, di screen share enggak bisa, saya enggak terhubung dengan WA, Bu. Ya sudah, nanti kamu itu aja WA ke Ibu ya, kamu WA ke Ibu hasil pekerjaannya, nanti Ibu akan bantu untuk share screen. Seperti itu aja nggih, Mas Radit. Nggih, Bu. Nomornya masih sama kan, Bu? Nggak ganti kan? Iya, masih sama. Kan kamu yang suka tanya-tanya kalau malam minggu itu kan. Oh, ketahuan. Iya, ini saya tutup terlebih dahulu biar nanti Mas Radit bisa untuk share. Udah tak kirim, Bu. Ya, baiklah. Saya buka dulu dan akan saya share. Terima kasih, Mas Radit. Responnya sangat cepat. Oke, sudah mulai terlihat, nggih? Ampun, Bu. Ya, baiklah. Sekarang kita perhatikan dulu teman kalian yang mau presentasi ya. Ketika teman kalian sedang presentasi, silakan disimak.
silakan dicatat tuh hal-hal yang menurut kalian kurang jelas bisa dipertanyakan sama Mas Radit dan teman-teman. Tempat dan waktunya kami persilakan untuk Mas Radit mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang dampak penjajahan bangsa Eropa terhadap Indonesia dalam bidang ekonomi. Yang pertama yaitu tentang adanya kebijakan penjajahan bangsa Eropa. Itu ada eksploitasi, verpligte leveranti, dan kontingenten stersil. Terus monopoli perdagangan, tanam paksa, sistem sewa tanah. Nah, kemudian dampak bidang ekonominya yaitu timbulnya monopoli dan penguasaan suatu daerah atau koloni. Itu menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. Perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. Praktek monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC mengakibatkan mundurnya perdagangan di Nusantara dari kancah perdagangan internasional dalam mengeksploitasi tanah jajahan. VOC memanfaatkan para penguasa tradisional. Dengan kata lain menerapkan sistem indirect rule dalam penyerahan wajib hasil bumi dan pemungutan pajak hasil bumi. Kemudian penerapan sistem tanam paksa menyebabkan rakyat Indonesia mengenal jenis tanaman baru. Munculnya kota-kota baru di sekitar perusahaan-perusahaan Belanda. Dikenalnya sistem ekonomi uang bagi masyarakat Indonesia. Salah satu dampaknya adalah dikenalnya sistem utang. Kemudian ada peninggalan penjajahan bangsa Eropa, yaitu 1. Kota tua di Jakarta sebagai pusat perdagangan pada masa VOC. Kemudian 2, ada Jalan Raya Anyer sampai Panarukan. Kemudian 3, pabrik gula yang ada di Pulau Jawa. Dan yang keempat, jalan rel kereta api. Ya, sudah selesai? Sudah, Oke, Bu. baiklah teman-teman, monggo jika ada yang ingin ditanyakan terhadap kelompoknya Mas Radit dan teman-teman dengan materinya dampak penjajahan bangsa Eropa di bidang ekonomi. Monggo, siapa dulu yang mau tanya? Silakan teman-teman. Ya, ditunggu sama Mas Radit. Dibaca, sambil dibaca lagi bahan ajar yang sudah Ibu share di GCR, dibuka flipping book-nya. Bisa dimulai dari kelompoknya Purwanto juga boleh untuk mewakili teman-temannya menanyakan kepada Mas Radit tentang dampak ekonomi. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok 2, G. Kelompok, ya. Kelompok 2, oke. Penerapan kultur stelsel atau sistem tanam paksa itu akan mempunyai dampak negatif atau yang jelek yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
apakah ada dampak positif atau hal baik yang masyarakat Indonesia dapatkan dari penerapan sistem tersebut? Terima kasih, itu pertanyaan dari saya, dari kelompok saya, maaf. Ya, dampak positif tanam paksa dicatat terlebih dahulu Mas Radit dan teman-teman. Ya, dicatat. Kita lanjut penanya berikutnya, nanti baru difikirkan jawabannya. Kelompok berikutnya yang mau tanya, silakan. Saya Bu Guru. Iya, silakan Mbak Siwi. Kalau tadi Mas Pur tanyanya dampak negatif ya? Positif ya Dampak Bu? positif. Dampak positif. Saya tanyanya dampak negatif dari tanam paksa Bu. Ya, dampak negatif tanam paksa. Baiklah, dicatat lagi Mas Radit. Ya, satu lagi Oke, teman-teman. satu lagi pertanyaan berkenaan dengan dampak ekonomi penjajahan bangsa Eropa. Monggo. Ayo teman-teman. Ayo, tinggal kelompoknya Nurohah nih yang belum tanya. Jalan daerah. Silakan. Kelompoknya Nurohah. Gimana? Mbak Nurohah? Ya Bu, masih belum. Masih belum. Something installation. Kalau kebijakan Belanda Inggris di situ kayaknya itu sih kan Eropa ya Bu. Kalau yang dari bangsa Inggris ada nggak kebijakan itu kan kalau yang dari Inggris ada nggak waktu Ya, bisa Inggris ditanyakan berkuasa? ke Mas Radit. Kebijakan dari Inggris ada nggak yang berdampak ekonomi bagi bangsa Indonesia? Peninggalannya barangkali yang itu kan di situ kan ada kalau bahasa Inggris ada sewa tanah ya Bu. Iya, Kaitannya betul. bukan sewa. Nah kalau kemudian peninggalannya ada nggak? Ya, Pengaruhnya seperti apa sekarang? ya, dipersilahkan Mas Radit untuk berdiskusi, mencari jawaban terlebih dahulu. Nanti kalau sudah di-share ke teman-teman. Ya Bu, saya mau menjawab tadi pertanyaannya Mas Purwanto. Mas Purwanto tentang dampak positif ya. Iya, betul. Dampak positif dari tanam paksa. Dampak positifnya itu masyarakat Indonesia mengenal teknik pertanian baru di Indonesia dan lebih mengenal jenis-jenis tanaman. Kurang lebih seperti itu, Mas Purwanto.
Sudah jelas atau Jenis. belum, Mas Purwanto? Jenis tanaman. Masyarakat Indonesia kan sejak dulu sudah sering menanam tanaman. Nah, maksudnya jenis tanaman yang seperti apa yang menjadi dampak dari kultur stel-sel tersebut? Itu Bisa diperjelas lagi mungkin, Mas Raditya? gula, tebu, Oke, tebu, nggih, terus kopi. kopi. Ya, Ya, ya. ya, kurang lebih seperti itu, Mas Purwanto. Barangkali kelompok yang lain bisa mau menambahi atau mengomentari juga bisa ya. Ya, diperbolehkan. Ya, Mas Berarti Purwanto. itu semua tanaman dari luar atau bukan tanaman asli Indonesia yang karena dampak kultur sel-sel itu akhirnya menjadi dibudidayakan di Indonesia atau diperbanyak bahkan menjadi komoditas andalan, begitu ya Pak? Iya, berarti orang-orang luar itu pinter mencari celah, Pak. Nek Mencari masalah, celah. oke, nek masalah begituan. Sedangkan sumber daya manusia kita masih rendah. Iya, nah dengan adanya kultur sel-sel dampak positifnya seperti itu. Lebih mengenal teknik-teknik macam pertanian, terus tanaman-tanaman mana yang lebih menghasilkan, gitu. Mungkin seperti itu, Mas Purwanto. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama Mas Purwanto. Terus pertanyaannya siapa tadi yang negatif? Kelompoknya Mbak Mbak Siwi. Siwi. Oh, Mbak Siwi. Saya Mas Radit. Berarti kebalikannya ya tadi nek Mas Pur positif, Mbak Siwi negatif. Nek negatifnya menurut kelompok kami itu negatif bagi rakyat Indonesia itu mengalami penderitaan yang cukup panjang. Termasuk Karena kelaparan ya, Pak? iya, karena harus bekerja memenuhi target tanam paksa. Gitu. Berarti Itu Mas Radit. diforsir terus. Ini Mbak Siwi. Ada lagi yang mau ditanyakan, Mbak Siwi? Sudah, Bu. Udah cukup jelas. Sudah cukup jelas. Terima kasih, Mbak Siwi. Iya, Mas Radit. Sama-sama. Pertanyaan terakhir yang belum dijawab dari kelompoknya Mbak Nuroha. Terus untuk pertanyaannya Mbak Nuroha, tadi kelompok kami diskusi itu sampai pusing. Iya, ini lagi mencari barangkali bantuan kepada kelompok-kelompok yang lain untuk membantu menjawab. Bisa. Mungkin bisa dijawab Bu Guru saja, Pak. Mas Radit. Oh iya. Mas Radit nggak mau berusaha dulu untuk menjawab? Ini sudah berusaha, Bu, tapi malah bingung menemukan jawaban yang lain. Oke. Ya. Jadi mohon maaf ya Ibu. Iya, tidak masalah. Yang penting sudah berusaha. Oke, baiklah. Ibu akan menjawab pertanyaan dari kelompoknya Mbak Nuroha terkait dengan kebijakan Inggris yang ada di Indonesia berupa tanam paksa, ya, dampak dari berupa tanam paksa, mohon maaf maksudnya sewa tanah. Iya, ternyata Bu Guru juga sudah tidak konsentrasi, ya, perutnya sudah kruyuk-kruyuk. Ya, jadi Bu Guru akan menjawabnya terkait dengan kebijakan Raffles tentang sistem sewa tanah. Di sini kaitannya nanti masyarakat Indonesia mulai mengenal yang namanya mata uang, baik itu uang kertas maupun uang logam itu sendiri. Dan salah satu
peninggalan dari adanya dampak uang kertas maupun uang logam adalah berdirinya Desa Bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi mata uang pada saat itu. Seperti itu, Mbak Nuroha, atau ada yang mau sudah jelas atau belum? Sudah, Bu. Terima kasih. Iya. Kalau sudah, sekarang kita beri aplaus dulu untuk kelompoknya Mas Raditya dan teman-teman yang sudah presentasi dengan sangat bagus. Terima kasih, Bu. Dan terima kasih teman-teman kelompok lain. Ya, jangan lupa ditutup, Mas Raditya. Oh iya, lupa, Bu. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi pembelajaran nih nggak dikasih. Ya, sebentar ya, saya tayangkan kembali. Nah, untuk mengetahui ya sejauh mana tentang pembelajaran model PBL yang sudah Ibu terapkan pada pagi hari ini, ya silakan kalian buka GCR-nya kembali. Di situ Ibu sudah share ya link refleksi melalui Google Form. Pertanyaannya dalam bentuk pertanyaan terbuka. Bisa mulai dikerjakan sebentar, lalu nanti kalau sudah kita tinggal menyimpulkan. Mengisi refleksinya. Ya, sudah ya mengisi refleksinya. Ya, sudah, Bu. Oke, sekarang kita tinggal menyimpulkan ya. Apa aja sih yang kalian sudah dapat pada pembelajaran hari ini? Bisa dimulai dari kelompok 1, kelompoknya Mbak Nuroha. Coba apa sih yang udah Mbak Nuroha dan teman-teman dapatkan pada pembelajaran hari ini? Pada pembelajaran hari ini, pengalaman berdiskusi untuk mencari tahu berbagai dampak dan tinggalan dari kolonial cukup menyenangkan, Bu, bagi kami. Kami jadi tahu, oh ternyata tuh peninggalan-peninggalan di tempat kita itu banyak ya, seperti itu. Yang sebelumnya kita enggak tahu, kita taunya, oh yo kali bacin aja, nggak tahu oh ternyata itu juga punya nilai sejarah, termasuk tadi pabrik garmen ya Bu, Kali Bagur itu ternyata dulunya pabrik gula gitu. Iya. Oke, baiklah. Jadi menurut Mbak Nuroha itu setelah belajar materi pada hari ini, kita jadi lebih tahu banyak peninggalan-peninggalan pemerintahan kolonial Belanda yang ada di daerah kita. Lanjut. Ada yang menyimpulkan kembali dari kelompok 2, Mas Raditya. Iya, Kesimpulan Bu. materi hari ini. Nggih, monggo. Kesimpulan atau yang didapat saya dalam pembelajaran ini adalah saya mengetahui dampak-dampak penjajahan bangsa Eropa terhadap Indonesia. Itu ada dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, bahkan pendidikan. Dan saya juga tahu tentang peninggalan-peninggalan, saya tahu tentang apa itu tanam paksa, terus dampak positif, negatif. Pokoknya menyenangkan, Bu.
Ya, baiklah. Kemudian Mbak Siwi. Baik Bu, untuk pembelajaran hari ini saya jadi tahu dampak positif dan negatif tanam paksa Bu. Selain dampak negatif, ternyata tanam paksa juga ada dampak positifnya. Ya, bagus sekali kesimpulannya. Terakhir, Mas Purwanto untuk memberikan kesimpulan. Oke, setelah mengikuti pembelajaran dengan metode ini, ternyata saya menjadi tahu dampak sosial dari penjajahan bangsa Belanda yang dulu pernah membagi stratifikasi sosial di negara kita ini menjadi 3 lapis, dan negara kita ini, Indonesia, berada pada lapisan terbawah pada posisi kelas 3, dan alhamdulillah sekarang masyarakat Indonesia grade-nya atau derajatnya sudah mulai naik, mampu bersaing dengan bangsa Eropa, dan bahkan mampu berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya. Itu hikmah yang bisa kami ambil. Ya, terima kasih Mas Purwanto, terima kasih juga untuk teman-teman semuanya. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini, karena kita yang presentasi baru satu kelompok, yaitu kelompoknya Raditya, bahwasanya dari semua dampak penjajahan yang ada di Indonesia, ya, yang kita pelajari ini adalah tentang dampak ekonomi dan kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan yang paling menonjol di Indonesia adalah berkaitan tentang tanam paksa, ya. Dengan adanya tanam paksa, maka bangsa Indonesia pada saat itu disuruh oleh pemerintah Belanda untuk menanam tanaman ekspor, ya, sebagai perwujudan untuk mengisi kas Belanda yang kosong. Karena salah satu penyebab dari adanya kebijakan tanam paksa adalah untuk mengisi kas Belanda yang pada saat itu kosong. Maka dari itu, secara tidak langsung nantinya tanam paksa itu mengubah, ya, sistem ekonomi yang tadinya itu agraris menjadi industri, karena dengan adanya tanam paksa Belanda itu gencar untuk mendirikan industri-industri dalam rangka mengembangkan komoditas ekspor di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, untuk mempermudah kepentingan Belanda dalam menyalurkan komoditas ekspornya itu, Belanda membangun infrastruktur di Pulau Jawa, khususnya berkaitan dengan jalan-jalan kereta api, ya, memudahkan pemerintahan Belanda untuk menyalurkan komoditas ekspornya. Kurang lebihnya seperti itu kesimpulan yang sudah kita dapat pada pagi hari ini. Dan karena kini waktunya tidak cukup, ya, nanti evaluasi linknya sudah Ibu kirim di GCR. Kalian bisa kerjakan di rumah, ya. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita bisa bahas bersama-sama, ya, tentang evaluasi yang sudah kalian kerjakan di rumah. Dan untuk pertemuan berikutnya, kita masih melanjutkan materi pada pagi hari ini untuk kelompok-kelompok yang belum melakukan presentasi. Kelompoknya Mbak Nuroha berkaitan tentang dampak penjajahan di bidang politik, ya Mbak. Nggih, Bu. Kemudian kelompoknya Mbak Siwi, di bidang apa Mbak Siwi? Di bidang sosial, Bu. Iya, kelompok sosial. Mas Purwanto di kelompok 4 tentang? Bidang ekonomi, Bu. Iya, di bidang ekonomi kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, di sini ada quote of the day nih. Yang pinter bahasa Inggris, muka-mukanya Mas Purwanto itu seperti keturunan bangsa-bangsa Eropa. Bahasa Inggrisnya lebih fasih daripada Ibu. Minta tolong dibacakan. Knowledge of history help us to know ourselves as human beings. Iya,
Nah, Yang artinya apa, Bu? Iya, artinya adalah pengetahuan kita tentang ilmu sejarah ya itu akan menjadikan Membantu. kita itu mengerti Paham. tentang manusia yang seutuhnya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Sebelum pelajaran berakhir, tepuk tangan dulu untuk semangat kalian pada pagi hari ini. Ya, saya kira untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Waktunya juga sudah habis. Bel sudah berbunyi. Terima kasih untuk semangatnya, partisipasinya. Kalian aktif-aktif pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini di stop nggih Bu Nurrohah ya. Nggih. Saya stop berarti.